Tuhan katakan, kerjakanlah, kerjakanlah, kerjakanlah. Ya, itu dengan sekuat tenaga. Sesuatu yang luar biasa kalau kita mengerti akan hal-hal yang demikian yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17 katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dan katakan, perbuat atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-23 pasal yang sama, dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti apa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kita kerjakan untuk Tuhan, menurut Kolose, lebih bagus daripada pekerjaan kita. Amin. Whatever you do, work, ya. Katakan. Oke. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. Oke. Berarti mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus seharusnya lakukan untuk Tuhan. Ada amin. Sehingga what you do, ya, lakukannya seperti untuk Tuhan, karena untuk Tuhan lebih bagus. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita yang kita lakukan untuk Tuhan tidak lebih bagus daripada pekerjaan kita. Berapa banyak setuju? Di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita ini sesuatu pelajaran, saudara, ya, bukan suatu ini, tapi apa yang kita bisa pelajarin, ya, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang kita lakukan, ya, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Berarti apa yang kita lakukan untuk Tuhan harus lebih bagus daripada apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, untuk bos kita, yang kita lakukan di rumah untuk mami kita, dan lain sebagainya. Yang kita lakukan untuk Tuhan harus the best. Dan demikian pada saat kita bekerja pun, pada saat kita di rumah pun, kalau kita melakukan the best, maka dari itu di rumah pun akan menjadi baik, di pekerjaan akan menjadi baik, karena sama, ya, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali. Ada amin, saudara. Dan juga kalau kita lihat, kita belajar daripada semut, suatu performance akan lebih efisien, lebih efektif kalau ada suatu damai. Apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Oh, alangkah indahnya. Ya, dikatakan apa? Bagaimana? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam di dalam apa? Ya, bersama dengan rukun, seperti minyak di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau ada sesuatu peace, ada sesuatu kerukunan, maka dari itu di situ ada berkat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan, pengurapan, ada sesuatu berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Tuhan mau memberkati akan kehidupan kita semua. Ya, biarlah di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat akan semut, mereka hidup secara harmoni, mereka hidup secara kerukunan. Jarang sekali kita melihat semut keluyuran sendiri. Ya, karena mereka rukun. Kalau menurut saya melihat semut seringkali mereka seperti menaikkan tangannya satu dengan yang lain, sepertinya saya pikir berkelahi. Ya. Kalau menurut saya enggak, mereka pijet-pijetan karena capek bekerja. Ada amin, saudara. Ya, mereka hidup secara rukun. Ada sesuatu damai, ada suatu peace. Ya. Di dalam kehidupan daripada semut, Tuhan mau di dalam kehidupan kita belajar daripada semut. Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga katakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera
in the bond of peace, kesatuan roh, ya, kesatuan roh, hidup di dalam kesatuan, di dalam ikatan damai sejahtera, sejahtera daripada Allah sendiri ada di dalam kehidupan daripada anak-anaknya. Kita hidup di dalam peace satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain ada damai, saudara. Ada damai. Ada amin, saudara. Yang kedua, ya, kalau tadi yang pertama yaitu performance. Biarlah performance kita, ya, kita belajar dari semut. Kita mempunyai suatu performance yang baik. Ada suatu goal, tidak asal-asalan. Kita lakukan secara baik, lakukan secara harmoni, secara bersama-sama di dalam damai. Ya, yang kedua, Tuhan mau untuk kita belajar daripada semut. Sebab semut mengajar kepada kita di dalam hal persekutuan, partnership. Ya, di dalam hal partnership. Seperti tadi saya katakan, jarang sekali kita melihat semut itu sendirian. Jarang sekali kita melihat semut itu berjalan sendiri tanpa ada temannya. Kita melihat selalu semut itu secara bersama-sama dan berbuat sesuatu. Melakukan sesuatu. Mereka berkelompok, berkumpul bersama-sama, menghasilkan akan hasil yang dia kerjakan. Yang tadi saya lihatkan pada saudara. Bagaimana di dalam suatu kelompok persekutuan, di dalam persatuan daripada semut. Di situ kita melihat suatu sinergi. Ada sesuatu sinergi, ada sesuatu kekuatan, ada sesuatu kuasa pada saat semut itu bersatu. Pada saat satu semut itu ada, hanya sendirian, tidak berbuat apa-apa. Amin. Tapi pada saat semut itu berkumpul, bersatu di dalam unity, maka dari itu ada sesuatu yang dihasilkan. Kalau kita melihat tadi seperti sarang, seperti buah nangka, semuanya itu dilakukan secara sinergi. Dilakukan dengan kuasa daripada persekutuan, kuasa daripada partnership. Sesuatu yang luar biasa, ya, di dalam kuasa daripada persekutuan. Di dalam sesuatu yang mana pada saat kita berkumpul bersama, kita ada sesuatu kekuatan yang kita hasilkan, saudara. Pada saat kita unity, kita ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Maka itu kita jarang sekali kita melihat akan semut sendirian. Mereka hidup sebagai keluarga. Semut hidup sebagai tim. Semut hidup di dalam satu kelompok. Saya percaya di dalam kehidupan kita pun Tuhan mau kita hidup tidak sendirian. Di dalam gereja Tuhan enggak ada lone ranger. Ada amin. Tuhan tidak memanggil kehidupan saudara untuk hidup sendiri. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup di dalam suatu grup. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, Tuhan menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan menyebut kita sebagai keluarga daripada Allah sendiri. Kita hidup di dalam satu kelompok, yaitu keluarga. Hidup di dalam timnya daripada Allah. Kita sebagai the army of God, tentara daripada Allah. Kita hidup sebagai orang yang dikumpulkan oleh Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16, tadi saya sudah sebutkan sedikit. Firman Tuhan katakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh apa? Oleh pelayanan semua bagian, ya. Oleh pelayanan, oleh semua bagian. Ada amin, saudara? Saudara bisa garis bawain di dalam ayat itu, diikat oleh, ya, menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Maka itu saya sangat percaya sekali bahwa setiap daripada anak-anak Tuhan harus melayani. Karena firman Tuhan mengatakan yang mengikat, ya. Saudara perhatikan, mari buka sama-sama. Ayo buka sama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang ke-4. Efesus pasal yang ke-4. Oke, ayat yang ke-16. Yang rapi tersusun, yang diikat menjadi satu oleh apa? Oleh apa?
pelayanan. Pelayanan semua bagian. Ya, banyak sekali bagian, tetapi firman Tuhan katakan kita diikat oleh pelayanan kita. Kita mau menjadi keluarga yang diikat di dalam pelayanan. Kita diikat oleh pelayanan, kita diikat oleh pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan mau untuk memakai akan kehidupan setiap daripada kita. Kita diikat menjadi satu oleh pelayanan. Ada amin saudara. Haleluya. Di dalam kehidupan daripada semut, sesuatu yang luar biasa. Bahwa semut itu berbagi makanan, saudara. Semut itu perutnya ada 2. Saya heran, orang mempelajarin perut semut, saudara. Dikatakan perut itu ada 2. Ternyata yang satu untuk nyimpen makanan, yang satu untuk digest. Nah, kalau semut itu nyimpen makanan itu pada waktu ada yang membutuhkan, semut itu bisa membagikan makanan itu. Aduh no, saya nggak ngerti, nggak masuk akal. Tetapi semut itu bisa demikian, saudara. Semut itu ternyata ngerti apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hidup secara bersama-sama, membagikan miliknya satu dengan yang lain. Ada amin. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh belajar di dalam hal-hal yang demikian, yang firman Tuhan boleh ajarkan, boleh kita renungkan secara bersama-sama. Saudara, ada seekor babi dan seekor lembu, sapi, di dalam rumah daripada seorang petani. Mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang babi, kurang populer karena si sapi lebih populer, saudara. Satu saat si babi mengatakan pada sapi, mungkin karena matamu yang begitu sayu, maka dari itu manusia lebih menyukai kamu daripada aku. Padahal mungkin mereka pikir bahwa kamu memberikan sesuatu yang generous melalui milk yang kamu berikan setiap pagi. Dan babi itu mengatakan, padahal yang kamu berikan hanya sebagian, tapi yang aku berikan semuanya. Nanti aku akan berikan semuanya, aku akan berikan bacon saya, aku akan berikan ham saya. Dia katakan, bahkan banyak orang memakan kuping saya, cungur saya, sampai buntut saya. Semuanya dimakan, saya berikan semuanya. Tetapi kenapa ya? Dia katakan, tapi kenapa? Kok manusia lebih menyukai engkau? Engkau lebih populer daripada aku. Si sapi mengatakan, iya, karena aku memberikan pada saat aku masih hidup. You know what that mean? Babi hanya memberikan pada saat kalau sudah mati, baru memberi semuanya. Tetapi masa hidupnya nothing. Tapi sapi pada saat hidupnya memberikan sesuatu yang kita bisa belajar daripada hal ini. Tuhan mau untuk kita di dalam kehidupan kita. Mari di dalam sesuatu kuasa daripada persekutuan kita, ada sesuatu yang kita bisa berikan satu dengan yang lain. Apa yang kita bisa bagikan satu dengan yang lain selama kita hidup. Amin. Pada saat kita sudah meninggal, kita berikan legacy. Tetapi pada saat kita hidup, berikan the best apa yang kita punya di dalam kehidupan kita. Ada amin. Babi hanya, wah ya baconnya enak, samcan. Ya, enak. 3 layer kata si Guntur. 3 layer katanya. Ya.
Tetapi ya, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, give the best pada saat kita masih hidup. Ada amin? Yang ketiga, kita belajar dari semut, yaitu semut mengajak kepada kita untuk kita mempunyai persiapan di dalam perbekalan kita. Semut dikatakan mereka mengumpulkan pada waktu musim panas. Pada waktu musim panas, dia mengumpulkan akan rotinya, mengumpulkan akan makanannya pada waktu musim panen. Semut mengumpulkan pada musimnya. Dia tahu dalam saat singkat, mungkin musim sudah berganti, mungkin dia sudah tidak dapat mendapatkan lagi, tetapi semut itu dengan giatnya, ada sesuatu perbekalan di dalam hidupnya yang nantinya dia akan gunakan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita belajar daripada semut, bukan hanya di dalam hal materi, bukan hanya di dalam hal warisan yang kita sediakan untuk keturunan kita, tetapi biarlah di dalam kehidupan kita juga boleh memikirkan akan sesuatu persiapan, perbekalan di dalam eternity kita. Ada amin? Bagaimana dengan eternity kita? Bagaimana dengan kekekalan kita? Are we safe every day di dalam pekerjaan kita, di dalam pelajaran kita, sekolah kita, di dalam rumah tangga kita? Are we safe? Sesuatu kita mungkin pergi menginjil, tetapi yang perlu untuk kita injilin lebih dahulu, yaitu kehidupan kita. Apakah kita selamat? Ada amin? Apakah kehidupan daripada kita selamat? Apakah kita mungkin masih jauh daripada Tuhan? Perbekalan apa yang kita persiapkan? Mungkin bukan hanya keselamatan, tetapi pada saat kita bertemu dengan pencipta kita, apakah kita sudah tahu bahwa nanti pada saat kita bertemu dengan pencipta kita sudah melakukan semua, memberikan perbekalan kita, memberikan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sesuatu yang kita boleh persiapkan pada saat ini. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Dan kita berikan kepada Tuhan setelah kita melakukan semuanya ini. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Ada amin. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, semut mempersiapkan perbekalannya. Ya, kita mengumpulkan mungkin untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, untuk sekolah mereka, untuk semuanya. Tetapi satu hal yang penting, yaitu perbekalan eternity kita. Amin, saudara. Perbekalan eternity kita, apakah kita siap untuk hal itu? Kita belajar daripada semut. Amsal 30 ayat 25. Tadi kita sudah baca bahwa semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Mereka mempersiapkan keluarganya safe, mempersiapkan akan pelayanannya baik, mempersiapkan untuk masa depannya pun akan lancar. Ini yang kita bisa belajar daripada semut. Semut, meskipun tidak ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, tapi dikatakan they store up their food in the summer. Selagi masih kita mampu, selagi masih kita kuat, selagi masih kita bisa melakukan banyak, kita melakukan untuk kerajaan Tuhan. Ada amin. Kita lakukan untuk kerajaan Tuhan. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan, visi kita, goal kita harus sinkron dengan kerajaan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, semut mengajar kepada kita untuk apa? Untuk tahan uji. Untuk tahan uji. Meskipun hujan membanjirin akan rumah semut, besok ada lagi. Mungkin di lain tempat, tapi ada lagi. Saudara melihat hal ini, bagaimana semut tahun uji? Ya. Saya hancurkan dengan hose.
bangun lagi saudara, the next day. Semut tahan uji. Mungkin amigo saudara potong rumput, gundukan semut, besok ada lagi. Kita belajar bahwa semut mempunyai sesuatu kemampuan hidup di dalam segala cuaca, di dalam segala disaster, di dalam hidupnya apa saja, tetapi semut tahan uji. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang tahan uji. Amin. Enggak mudah sedikit ngambek. Sedikit sudah, ogah. Ya, tapi tahan uji. Harus tahan uji. Never quit, ya. Tidak kenal akan menyerah, ya, kalau saya boleh katakan. Enggak kenal menyerah. Terus lakukan. Mungkin gagal sekali, lakukan. Gagal sekali, lakukan. Sesuatu yang kita bisa pelajarin hari ini. Untuk biarlah setiap daripada kita mempunyai tahan uji. Ada amin saudara. 4 hal yang kita bisa belajar hari ini daripada semut, yaitu untuk kita mempunyai suatu performance. Karena performance kita, ya, melalui visi, melalui goal, melalui bagaimana kita selalu berpikir akan kerajaan Tuhan, rencana daripada Tuhan. Yang kedua, di dalam kita hidup, Tuhan mau untuk kita hidup di dalam suatu kesatuan. Doa daripada Tuhan, biarlah mereka menjadi apa? Satu. Iblis membuat kita scatter, tetapi Tuhan mengendakin kita di dalam unity. Ada amin? Biarlah kita menjadi satu. Ada sesuatu unity, ada sesuatu partnership, ada sesuatu persekutuan. Di situ ada suatu sinergi untuk membangun sesuatu. Firman Tuhan katakan untuk kita rapi tersusun, menjadi satu, untuk menjadi bangunan yang indah. Rumah Tuhan, bait Tuhan yang indah. Ya. Yang ketiga, yaitu untuk kita mempersiapkan di dalam kehidupan kita, segala sesuatu apa yang kita lakukan, biarlah kita ada sesuatu persiapan, ada sesuatu perbekalan, ada sesuatu yang kita bisa berikan pada saat kita berjalan. Someday kita bertemu dengan Tuhan, sesuatu yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, sesuatu yang baik, sebagaimana Tuhan memimpin kita, mengajarkan kepada kita. Yang terakhir yaitu supaya kita tahan uji. Ada amin? Di dalam kehidupan kita biarlah kita boleh belajar dari semut, meskipun semut itu kecil, tapi ternyata, ya, saudara, semut itu hanya mempunyai, ya, brain cell itu 25.000 kalau nggak salah. Tapi manusia 10.000 juta sel yang ada dalam brain kita. Berarti lebih daripada semut seharusnya. Ada amin? Komputer kita ini bukan i3, nggak tahu i berapa, nggak tahu. Ya, kalau mungkin Intel membuat i3, ya, tapi Tuhan menciptakan i berapa, nggak tahu. Ya, luar biasa sekali. Maka dari itu biarlah kita belajar meskipun dari hal yang kecil ini. Biarlah semut membawa sesuatu pelajaran, membuat kita terjadi sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Untuk menjadi orang bijak, biarlah kita belajar daripada semut, pergi kepada semut seperti firman Tuhan katakan. Mari kita doa sama-sama.